Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas Kamus Standar Kompetensi Sosial Kultural. Nah, materi ini mengacu pada Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017. Materi ini cukup penting karena materi inilah yang akan menjadi acuan kita dalam menjawab soal-soal kompetensi sosial kultural. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang kompetensi sosial kultural, teman-teman harus memahami dulu apa sebetulnya kompetensi sosial kultural itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya kompetensi sosial kultural bagi ASN itu mencakup sejumlah kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam Permen RB nomor 38 tahun 2017 ada 5 level kompetensi sosial kultural dan inilah yang harus teman-teman pahami atau teman-teman hafalkan. Kita mulai dari level yang pertama. Level yang pertama yaitu PK memahami dan menerima kemajemukan. Nah, indikator perilaku dari level pertama ini yaitu pertama mampu memahami, menerima PK terhadap perbedaan individu kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua terbuka, ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan masyarakat. Dan yang ketiga mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk soal dari level pertama ini? Kita coba lihat bersama-sama. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Ya, pahami. Jadi kalau teman-teman diperhadapkan dengan contoh soal yang modelnya seperti ini, maka ini masuk pada level 1 dari kompetensi sosial kultural. Saya bacakan untuk teman-teman, perhatikan. Dalam sebuah tim kerja, Anda ditempatkan dengan rekan-rekan yang memiliki latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda dengan Anda. Sikap yang paling tepat untuk menyikapi hal ini adalah A. Menghindari interaksi terlalu dekat dengan mereka agar tidak menimbulkan ketegangan dalam tim. Kemudian B. Terbuka untuk belajar tentang budaya dan kebiasaan rekan-rekan serta berusaha untuk beradaptasi dengan latar belakang mereka. Kemudian C. Menyampaikan pendapat dan pandangan pribadi tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang rekan kerja. D. Berfokus hanya pada tugas pribadi dan menghindari komunikasi di luar topik pekerjaan untuk menghindari konflik. Dan E. Menyuruh rekan-rekan kerja yang berbeda latar belakang untuk mengikuti cara Anda dalam menyelesaikan tugas karena dianggap paling efektif. Nah, soal ini jawabannya tentu saja B ya, terbuka untuk belajar tentang budaya dan kebiasaan rekan-rekan serta berusaha untuk beradaptasi dengan latar belakang mereka. Kenapa jawabannya B? Karena pilihan inilah yang paling tepat karena ini menggambarkan sikap yang sesuai dengan kompetensi sosial kultural level 1. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada level ini, pada level 1 ini, seseorang itu diharapkan untuk memahami dan menerima kemajemukan, terbuka dan ingin belajar, serta bekerja sama dengan individu yang berbeda. Jadi itu harus dipahami. Jadi setiap level itu kita harus memahami apa indikator perilakunya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa soal ini masuk di level berapa, level 1 misalnya, maka kita harus lihat lagi indikator perilakunya itu apa. Nah, indikator perilaku itulah yang menjadi acuan kita dalam menentukan jawaban mana yang paling benar. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat level 2. Nah, level 2 dari kompetensi sosial kultural itu berbicara tentang aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Jadi, kalau ada soal dalam tes nanti, khususnya untuk kompetensi sosial kultural ini, soalnya membahas tentang bagaimana kita menghargai, ya, saling menghargai, kaitannya dengan menekankan persamaan dan persatuan, berarti dia masuk pada level 2 kompetensi sosial kultural. Nah, untuk menjawab soal itu maka kita harus mengacu pada indikator perilaku dari level 2 kompetensi sosial kultural. Apa indikator perilakunya? Di sini kita bisa lihat yang pertama, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik, dan lingkungan unit kerjanya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada model soal seperti ini, berarti bisa dipastikan soal ini masuk pada level 2 kompetensi sosial kultural. Artinya, untuk menjawab soal yang berhubungan dengan level 2 kompetensi sosial kultural, maka kita harus mengacu pada indikator perilaku dari level 2 kompetensi sosial kultural. Nah, seperti itu. Ya, di sini kita coba lihat, kita akan baca sama-sama. Di sebuah organisasi yang memiliki keberagaman latar belakang sosial, agama, dan pandangan politik, dua karyawan terlibat perdebatan yang memicu ketegangan.
Salah satu karyawan merasa diperlakukan tidak adil karena pandangan politiknya, sementara yang lain merasa pendapatnya diabaikan. Sebagai pemimpin, Anda diminta untuk menyelesaikan konflik ini. Apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk memastikan keberagaman dihargai, hubungan baik antar individu terjaga, serta emosi tetap terkendali dalam organisasi? Jadi jelas ya, Min mengacu di level 2 kompetensi sosial kultural. Kita coba lihat opsi-opsinya. Nah, A. Melarang diskusi tentang politik di tempat kerja untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan. B. Menegur kedua karyawan dan meminta mereka untuk menyelesaikan masalah ini di luar jam kerja. C. Mengajak kedua karyawan untuk berbicara secara terbuka dalam forum diskusi yang dipandu agar mereka saling memahami perbedaan dan menekankan bahwa keberagaman harus dihargai tanpa mempengaruhi kinerja dan hubungan profesional. D. Memberikan peringatan tertulis kepada kedua karyawan dan memisahkan mereka ke dalam tim yang berbeda agar tidak berinteraksi secara langsung. Dan E. Meminta karyawan lain untuk tidak ikut campur dan membiarkan situasi mereda dengan sendirinya agar tidak memperburuk keadaan. Untuk soal ini jawabannya tentu saja adalah C ya, mengajak kedua karyawan untuk berbicara secara terbuka dalam forum diskusi yang dipandu agar mereka saling menghargai, memahami perbedaan dan menekankan bahwa keberagaman harus dihargai tanpa mempengaruhi kinerja dan hubungan profesional. Kenapa menjawab C? Ya karena eh, karena langkah ini, opsi ini mencerminkan upaya untuk menampilkan sikap yang peduli terhadap keberagaman, membangun hubungan baik dan mengendalikan emosi sesuai dengan indikator-indikator kompetensi sosial kultural yang ada pada level 2 ya. Jadi indikatornya jelas, ini 1, 2 dan 3 bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat level 3 dari kompetensi sosial kultural. Nah, level 3 kompetensi sosial kultural ini berbicara tentang bagaimana kita mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Indikator perilakunya ada 3 juga. Yang pertama, mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Kemudian yang kedua, melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalahan pahaman yang diakibatkan adanya keberagaman budaya yang ada. Dan ketiga, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Nah, selanjutnya contoh soal dari level 3 ini kita bisa lihat sama-sama seperti ini bentuk soalnya. Ya, perhatikan, jadi kalau ada model soal seperti ini, maka kita bisa pastikan dia masuk di level 3 kompetensi sosial kultural. Maka untuk menjawabnya, kita harus mengacu pada indikator perilaku pada level 3 kompetensi sosial kultural. Oke, soalnya seperti ini saya akan bacakan untuk teman-teman. Perhatikan, di sebuah perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan keragaman budaya yang tinggi, muncul konflik antara beberapa karyawan karena adanya perbedaan kebiasaan budaya kerja. Beberapa karyawan dari satu kelompok budaya merasa terpinggirkan karena kebijakan perusahaan yang lebih condong pada gaya kerja budaya lain. Sebagai pemimpin HRD, Anda diharapkan untuk menyelesaikan konflik ini dengan mendorong sikap toleransi dan persatuan. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk mengatasi situasi ini? Kita coba lihat opsinya. A. Mengubah kebijakan perusahaan secara keseluruhan agar sesuai dengan satu budaya yang dominan. B. Mempromosikan sikap saling menghargai dengan mengadakan pelatihan budaya lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman antar karyawan. C. Memisahkan kelompok-kelompok budaya yang berbeda ke dalam departemen yang berbeda agar menghindari gesekan. D. Menanyakan kepada setiap karyawan apakah mereka merasa terganggu dengan situasi yang ada dan mengabaikan masalah jika hanya sedikit yang merasa tidak nyaman. E. Menegur keras karyawan yang mengeluhkan kebijakan perusahaan untuk mencegah konflik lebih lanjut. Nah, untuk soal ini jawabannya tentu saja adalah B ya, mempromosikan sikap saling menghargai dengan mengadakan pelatihan budaya lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman antar karyawan. Jadi perhatikan pembahasannya. Kenapa memilih B? Karena hal ini sesuai dengan indikator yang tertera pada kompetensi sosial kultural ya. Yaitu ya, yang pertama, yang kedua, ketiga silakan teman-teman baca ya. Ini jelas sekali, agak panjang kalau saya harus baca. Intinya pahami soalnya dia masuk di level berapa. Kemudian kalau kita sudah tahu ini masuk di level 1, masuk level 2, level 3, kita mulai ingat-ingat lagi, oh untuk level 3 itu dia indikator perilakunya apa ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh indikator perilakunya ini dan ini ya, kita sesuaikan, kita lihat opsinya, oh yang cocok itu opsi B atau C atau A atau D. Seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman bisa baca ini contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau model soal seperti ini berarti masuk di level 3. Nah, selanjutnya level 4. Kita coba lihat sama-sama ya. Ya, level 4 kompetensi sosial kultural itu berbicara tentang bagaimana kita mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
Indikator perilakunya juga ada 3. Yang pertama menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Dan yang ketiga, mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik. Contoh soalnya seperti ini teman-teman untuk level 4 ya. Di sebuah organisasi yang memiliki keberagaman dalam latar belakang agama, suku, dan preferensi politik, manajer HR diminta untuk merancang program pelatihan tim yang dapat meningkatkan efektivitas kerja dan kolaborasi antar karyawan. Terdapat tantangan karena beberapa karyawan memiliki perbedaan signifikan dalam cara berkomunikasi dan pendekatan kerja. Sebagai manajer, sebagai manajer HR, apa langkah yang paling tepat untuk menggunakan perbedaan tersebut secara konstruktif dan kreatif demi mencapai tujuan organisasi? Opsinya, A. Menyeragamkan cara kerja dan komunikasi yang berlaku di organisasi agar semua karyawan mengikuti satu standar yang sama. B. Memisahkan tim berdasarkan kesamaan latar belakang agar tidak ada konflik yang disebabkan oleh perbedaan. C. Mengadakan workshop yang mengakui dan menghargai perbedaan latar belakang karyawan serta mengajarkan cara mengintegrasikan berbagai perspektif untuk mencapai tujuan bersama. D. Membatasi interaksi antar karyawan yang berbeda latar belakang budaya dan agama untuk menghindari potensi konflik. Dan E. Menetapkan peraturan ketat untuk melarang diskusi tentang topik sensitif seperti agama dan politik di lingkungan kerja. Kira-kira untuk soal ini apa jawaban yang benar teman-teman? Coba teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar. Siapa tahu ada yang benar ya. Ya, jadi untuk soal ini jawabannya tentu saja adalah C ya, terbuka untuk belajar tentang budaya dan kebiasaan rekan-rekan serta berusaha untuk beradaptasi dengan latar belakang mereka. Kenapa C? Karena itu kembali lagi apa indikator perilaku dari level 4. Kompetensi sosial kultural ya, itu intinya. Jadi kalau teman-teman sudah memahami betul apa indikator perilaku di setiap level yang ada pada kompetensi sosial kultural dan teman-teman sudah paham betul ini soal masuk di level berapa, saya yakin teman-teman akan sangat mudah untuk menjawab model-model soal seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat level 5 dari kompetensi sosial kultural. Nah, jadi level 5 itu berbicara tentang wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Indikatornya juga ada 3. Yang pertama, menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang. Dan yang ketiga, mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang agama, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional. Nah, kalau kita sudah pahami apa indikator perilaku dari level 5 ini, langsung kita coba lihat bagaimana contoh soalnya. Jadi, kalau bentuk soalnya seperti ini, berarti dia masuk di level 5. Nah, kalau kita sudah tahu dia masuk di level 5, maka untuk menjawabnya itu harus mengacu pada indikator perilaku dari level 5 kompetensi sosial kultural. Perhatikan soalnya, seorang pejabat ASN ditugaskan untuk membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat di wilayah dengan keragaman latar belakang budaya, agama, dan ekonomi. Dalam kunjungan kerjanya, pejabat tersebut menemukan adanya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang berpotensi memicu konflik sosial. Sebagai wakil pemerintah, apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan untuk membangun hubungan sosial psikologis yang positif dengan masyarakat dan di antara para pemangku kepentingan? Jadi intinya ada clue ya di sini teman-teman. Kalau dia berbicara tentang bagaimana posisi kita sebagai pemerintah, ya berarti dia masuk di level 5, otomatis itu. Nah, kalau masuk di level 5 untuk menjawab soal ini berarti kita harus mengacu pada indikator perilaku dari level 5 kompetensi sosial kultural. Seperti itu teman-teman. Opsinya A. Menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat untuk menghindari segala bentuk perbedaan pendapat dan menjaga persatuan. B. Mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemimpin masyarakat tertentu untuk menyelesaikan masalah secara cepat tanpa melibatkan seluruh masyarakat. C. Mengidentifikasi risiko sosial yang mungkin timbul dari perbedaan latar belakang budaya dan memberikan rekomendasi tindak korektif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. D. Menetapkan aturan yang membatasi kebebasan berbicara mengenai perbedaan agama dan budaya di ruang publik agar tidak menimbulkan konflik. Dan E. Mengabaikan masalah tersebut dengan harapan situasi akan membaik dengan sendirinya seiring waktu. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Coba teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar.
Oke, untuk soal ini jawabannya tentu saja adalah C ya, mengidentifikasi risiko sosial yang mungkin timbul dari perbedaan latar belakang budaya dan memberikan rekomendasi tindakan korektif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ya, kenapa C? Karena langkah ini sesuai dengan indikator yang mengacu pada membangun hubungan sosial psikologis antara ASN dan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Ya, jadi indikator-indikatornya ada di sini, teman-teman bisa baca kenapa opsinya C ya. Saya kira itu. Oke, intinya ketika kita menjawab soal kompetensi sosial kultural, teman-teman harus analisis terlebih dahulu, soalnya itu masuk di level berapa. Kalau kita sudah tahu dia masuk di level berapa, kemudian kita ingat-ingat lagi apa indikator perilaku dari level itu. Karena setiap level dari kompetensi sosial kultural ada indikator perilakunya menjadi acuan kita dalam menjawab soal-soal yang ditanyakan dalam tes nanti. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat yang agak panjang ini ya. Pada dasarnya, pada akhirnya, jika kita menginginkan kesuksesan, maka jalan terjal sekalipun harus berani kita lalui. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Husein Swasta dan terima kasih.